Pemirsa, oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan juga mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Mastia Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalai menerobos lampu merah, pengendara ojek online menabrak pengendara sepeda motor di Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas usai terpental dari sepeda motornya. Warga di sekitar Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan ojek online yang membawa penumpang. Diduga ojek online menerobos lampu merah di perempatan. Akibat kecelakaan itu pengendara motor terpental dari kendaraan dan tewas seketika. Penumpang ojol luka-luka sementara pengemudi ojol tak terluka. Kepada petugas yang mengaku gagal mengerem saat lampu merah menyala. Polisi kemudian membawa pengemudi ojol dan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, nekat melawan arah demi menghindari kemacetan. Sebuah mobil minibus diamuk warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, lantaran panik si pengemudi terus memaju mundurkan kendaraannya sehingga menabrak sejumlah pengendara motor. Sebuah mobil minibus nekat menerobos dengan melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat sore tadi. Aksi ugal-ugalan tersebut sontak memancing kemarahan para pengendara yang langsung melakukan pengejaran dan pengerusakan. Sebelumnya, mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan 1 penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak kemacetan, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Selain sejumlah kendaraan roda 2 yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil pelaku, salah seorang pengendara juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam hal ini yang terserempet saat pengemudi ugal-ugalan ini berbalik arah kepada korban, dalam hal ini pengemudi kendaraan R2. Ini sedang kita datakan, tentunya segera dibawa untuk ke rumah sakit, dan untuk pengguna ataupun pengendara pengemudi ini juga diamankan yang berada di Pos Lantas Kemayoran. Kini pengendara beserta kendaraannya telah diamankan petugas unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan tes urin kepada pengemudi mobil tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nata, ngomong-ngomong soal lalu lintas, kalau sore atau pagi hari, terutama di Jakarta dan sekitarnya ya, memang macet, tapi macet nggak gitu juga kayak
berita Pengemudi yang tadi ya. baru kita saksikan Mungkin tadi ya. bro ini lagi cosplay menjadi CJ di Grand Theft Auto San Andreas ya, dari Los Santos gitu ya. Maksudnya dia kan jadi otomatis ganti ruginya banyak banget. Iya. Mobilnya sendiri rusak, kaca pecah semua tuh kanan kiri depan belakang. Mobil Pengendara depan lain juga, Iya, tambah mobil, segala macem. dan satu lagi itu membahayakan pengendara lain. Betul. Berurusan pula sama polisi. Udah selesai. Iya. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya, Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata Arman dan juga Priska di studio. Dan pemirsa, pada aktivitas pagi di kawasan Cawang, UKI tepatnya, dalam keadaan ramai dengan aktivitas masyarakat yang akan berangkat perkantoran maupun melakukan aktivitas pagi ini. Saat ini untuk arus lalu lintas dari arah Keramat Jati ataupun PGC yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, dan memang untuk kendaraan dari arah PGC ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, namun roda terus berputar. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk kendaraan dari arah sebaliknya Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah PGC dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian memang untuk arus lalu lintas yang akan masuk melalui tol Jagorawi juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sementara untuk arus lalu lintas di arah Halim, baik itu yang akan mengarah ke Halim maupun di arah sebaliknya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan pada U-turn, ya tepatnya pada traffic light Halim. Kemudian untuk kendaraan yang akan masuk melalui tol kilometer 0 Cawang mengarah ke Semanggi pada pagi hari ini cukup ramai, cenderung tersendat. Hingga saat ini anggota kami sedang melakukan sistem kontraflow yang diberlakukan sejak pukul 6 hingga pukul 10 nanti. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian Nata dan juga Priska, sampai saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke MP Haryono melalui BNN ini cukup mengalami perlambatan kecepatan yang signifikan, di mana terjadi perlambatan ini dengan kecepatan kendaraan berkisar 10 sampai 15 km per jam. Hal ini imbas dengan adanya pertemuan arus kendaraan, baik itu dari arah Cililitan, Kampung Melayu, kemudian pada halte busway dengan aktivitas di halte busway pada kawasan BNN. Kemudian ada pun kendaraan pada dari Cawang yang pertemuan arus kendaraan di kawasan ini juga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan. Namun lalu lintas kembali terurai saat melintasi Cawang Kompor. Tentunya Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 240 kasus laka lantas dengan rincian 33 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat, serta 245 orang luka ringan. Dari data tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan, terkhusus roda 2, agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan dengan ikutilah rambu dan juga marka yang ada, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke rekan saya Priska dan juga Nata di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.